إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jum'ah Masjid Jami' Al-Muhajirin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang penuh kemuliaan dan keberkahan pula, Al-Faqir selaku khatib berwasiat kepada diri Al-Faqir sendiri khususnya dan kepada para hadirin umumnya untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa dalam keadaan senang maupun susah, takwa dalam keadaan sendiri maupun di keramaian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan berbekal takwa inilah kita dapat menggapai kebahagiaan dunia hingga akhirat. Semoga kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala bila hisab wala azab, tanpa dihisab dan tanpa diazab di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang Allah turunkan secara berangkai. Tidak diterima yang satu apabila yang lainnya ditinggalkan. Ayat yang pertama berbunyi, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidak akan diterima ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua berbunyi, Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tidak akan diterima salatnya seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia tidak menunaikan zakatnya.
Ayat yang ketiga berbunyi, Anishkur li wa liwalidaik, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Tidak akan diterima rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak memiliki rasa syukur terhadap kedua orang tuanya. Pernah satu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berdoa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa tersebut. Kalaulah malaikat Jibril yang berdoa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan doa tersebut, sudah dapat dipastikan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril berkata, "Ba'uda man adraka abawayhi al-kibar indah aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah." Faqultu amin. Celakalah orang yang masih memiliki kedua orang tuanya yang telah tua renta, atau salah satu daripada keduanya, namun keduanya tidak bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku pun berkata amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bagaimana tidak celaka dan sialnya orang seperti ini. Orang tua adalah pintu surga dan cara termudah untuk mendapatkan keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu surga itu sudah ada di hadapannya, namun dia tidak bisa masuk surga melalui pintu tersebut. Maka orang ini adalah benar-benar orang yang celaka, sial dan terlaknat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung dan mulia. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Perhatikan ayat ini ma'asyiral hadirin. Betapa agungnya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandingkan perintah bertauhid, beribadah hanya kepadanya, dengan perintah berbuat bakti kepada kedua orang tua. Maka adakah kita telah berbuat baik dan menunaikan hak-hak orang tua serta menjalani kewajiban kita terhadap mereka? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dosa durhaka kepada kedua orang tua adalah salah satu dosa yang azabnya disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat. Maka bisa kita lihat dan kita ambil iktibar, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya pastilah hidupnya menderita, sengsara, tiada keberkahan di dalam kehidupannya. Dan sebaliknya ma'asyiral hadirin, lihatlah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, niscaya hidupnya penuh berkah, sukses kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung kepada murka keduanya. Maka ma'asyiral hadirin, jika kita merasa kurang berkhidmat kepada kedua orang tua, jika kita selama ini sering mengabaikan mereka, jika kita tidak segan-segan menyakiti hati mereka, segeralah datang kepada keduanya, bersimpuhlah di kaki mereka, cium tangan mereka, dan basahi tangan mulia yang pernah menimang kita dengan cucuran air mata kita. Mintakan maaf atas kekurangan perkhidmatan kita kepada mereka. Jika di antara keduanya sudah wafat, kirimkan doa yang tulus kepada mereka. Hantarkan doa itu dengan amal soleh, dan hadiahkan amal soleh itu kepada mereka. Ziarahi kuburan mereka,
lalu bertobatlah kepada Allah. Mohonkan kepada Allah agar Dia mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka mengasihi kita di waktu kecil. Hadirin, andai orang tua sudah wafat dan jasadnya sudah ditimbun dengan tanah, hanya papan lisan yang bisa kita raba. Pasti tinggal penyesalan. Mengapa ketika ada, kita tidak pernah punya waktu untuk menatap mereka, mengunjungi mereka, melayani mereka, dan berbuat bakti kepada mereka. Hadirin, penyesalan memang tidak pernah datang di awal. Hati-hatilah hadirin, durhaka kepada kedua orang tua, petakanya akan didahulukan di dunia sebelum nanti di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah di saat dan di tempat yang mulia ini kita bacakan doa yang tulus untuk kedua orang tua kita. Ya Allah, balaslah kebaikan orang tua kami, ibu bapak kami, ayah bunda kami, ummi abi kami, karena telah mendidik kami. Berikanlah ganjaran kepada mereka karena telah memuliakan kami. Jagalah mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami pada masa kecil kami. Ya Allah, untuk setiap derita yang menimpa mereka karena kami, untuk setiap hal yang tidak enak mengenai mereka karena kami, untuk setiap hak mereka yang kami abaikan, jadikan itu semua sebagai penghapus terhadap dosa-dosa mereka, ketinggian dalam derajat mereka, kelebihan dalam kebaikan mereka. Maafkan apabila ada sesuatu yang syubhat bahkan yang haram yang mereka ambil semata-mata karena ingin memenuhi kebutuhan kami, ya Allah. Maafkan dan ampuni mereka, ya Allah. Maafkan dan ampuni mereka, ya Allah. Maafkan dan ampuni mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami selama ini. Ya Allah, berilah kesempatan bagi kami menjadi jalan kebahagiaan dunia dan akhirat ibu bapak kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi diri Al-Fakir khususnya dan kepada para hadirin umumnya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berbakti kepada kedua orang tua saat mereka masih hidup ataupun mereka telah wafat. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di dalam beribadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu amat berguna bagi mereka yang punya iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar. Mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلكه صلاح الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله تعالى أعز وجل أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر.